Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Juanda Bogor. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Randy Ramdhani MPD yang akan membahas tentang strategi bersaing jasa pendidikan. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 2 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini, yang mana terdiri dari Muhammad Rian F2010490 dan saya sendiri Siti Uswatun Hasanah F2010474. Pokok bahasan yang akan kami bahas antara lain yaitu latar belakang, pengertian strategi bersaing, karakteristik strategi bersaing, macam-macam strategi bersaing dalam Islam, persaingan antar lembaga pendidikan, kriteria-kriteria dalam menampilkan keunggulan sebuah sekolah, strategi memenangkan persaingan, dan kekuatan persaingan. Latar belakang. Persaingan antar sekolah yang terjadi sekarang ini begitu atraktif. Lembaga pendidikan yang merupakan penyedia jasa pendidikan berusaha untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta memenuhi kebutuhan para pelanggan yaitu para siswa dengan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Pada tahun 2007, Edward Salis mengatakan bahwa manajemen mutu adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, tiap sekolah perlu untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya melalui strategi-strategi yang tepat demi terciptanya kepuasan siswa. Pengertian strategi bersaing. Pada tahun 2007, menurut Porter, strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu arena fundamental di mana persaingan berlangsung. Hal ini berarti setiap organisasi atau perusahaan perlu merumuskan strategi dan posisi yang tepat agar dapat memenangkan persaingan. Tujuan dari strategi bersaing adalah untuk membina posisi di mana suatu lembaga dapat melindungi diri sendiri dengan sebaik-baiknya terhadap kekuatan, tekanan, persaingan atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut secara positif. Sehingga untuk menciptakan posisi bertahan yang aman, diperlukan adanya strategi bersaing yang efektif yang mencakup tindakan-tindakan menyerang ataupun bertahan. Oleh karena itu, penyelidikan dan analisis sumber masing-masing kekuatan adalah kunci untuk mengembangkan sebuah strategi. Karakteristik strategi bersaing. Yang pertama ada target strategi, di mana di dalam target strategi sendiri difokuskan untuk mempunyai keunggulan biaya yang lebih rendah dari pesaing atau atribut khusus atau unik untuk segmen pasar yang lebih sempit. Selanjutnya ada garis produk, di mana di dalam garis produk sendiri lebih memfokuskan untuk membuat produk yang spesial yang ditunjukkan pada segmen pasar yang sempit. Yang selanjutnya ada penekanan produk, di mana di dalam penekanan produk lebih difokuskan untuk membuat produk dengan harga murah atau unik yang ditunjukkan untuk pangsa pasar yang sempit. Yang terakhir, strategi bertahan, di mana di dalam strategi bertahan ini sendiri lebih difokuskan untuk membuat produk dengan harga murah dibanding pesaing atau menawarkan produk unik yang ditunjukkan untuk pangsa pasar yang sempit dan perusahaan tidak perlu masuk ke segmen pasar lain atau menambah kategori produk untuk pasar yang luas. Selanjutnya ada macam-macam strategi bersaing. Jadi macam-macam strategi bersaing itu sendiri ada 3. Yang pertama, strategi keunggulan biaya merupakan strategi yang digunakan organisasi apabila organisasi itu sendiri ingin menjadi pemimpin pasar berbasis biaya rendah dengan basis pelanggan yang luas.
Yang kedua ada diferensiasi, yang merupakan sesuatu yang baru yang dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai hal yang unik. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada fokus, di mana fokus merupakan strategi yang berusaha untuk mencapai keunggulan bersaing di dalam segmen sasaran walaupun tidak memiliki keunggulan bersaing secara menyeluruh. Strategi bersaing dalam Islam. Islam sebagai sebuah aturan hidup yang hak telah memberikan aturan-aturannya yang sangat rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat. Al-Quran juga memperingatkan kepada para pesaing untuk tidak menjadikan dirinya serakah dengan berlomba-lomba mendapatkan keuntungan duniawi sebanyak-banyaknya. Karena sikap demikian akan menjadikan manusia lalai dan lengah. Hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Takasur ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Yang artinya adalah bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Al-Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai 5. Persaingan antara lembaga pendidikan. Persaingan antara lembaga pendidikan merupakan sebuah kenyataan yang tak terbantahkan dan berlangsung semakin ketat. Kondisi demikian semestinya disikapi lembaga pendidikan dengan berbagai tindakan antisipatif jika mereka menginginkan eksistensi dan pengembangan secara berkelanjutan. Beberapa strategi sebenarnya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan jika ingin memenangkan persaingan antar lembaga. Beberapa faktor secara dominan mempengaruhi daya saing sebuah lembaga pendidikan, antara lain kebutuhan masyarakat, lokasi, keunggulan, nilai. Selanjutnya adalah kriteria dalam menampilkan sebuah keunggulan sekolah. Dalam menentukan strategi bersaing, diperlukan keunggulan yang tidak mudah dimitasi oleh pesaing. Oleh karena itu, sekolah harus dapat mengembangkan dan menciptakan keunggulan bersaing melalui esensi kualitas produk dan inovasi. Selain itu juga, sekolah perlu memperhatikan kriteria dalam menampilkan sebuah keunggulan sekolah. Antara lain, yang pertama adalah penting. Artinya keunggulan itu harus merupakan kemampuan yang dianggap sangat penting oleh cukup banyak pembeli. Yang kedua adalah berbeda. Artinya belum ada kompetitor yang menawarkan memosisikan keunggulan itu, atau ada kompetitor yang sudah menawarkan, tetapi masih dengan cara yang lebih umum. Yang ketiga adalah unggul atau superior. Artinya keunggulan itu lebih baik dibandingkan dengan produk barang atau jasa lain yang dimiliki kompetitor. Dan yang keempat adalah dapat dikomunikasikan, yaitu keunggulan itu dapat dikomunikasikan dan menjadi perhatian pembeli atau calon pembeli. Oke, selanjutnya adalah yang kelima. Yang kelima adalah pelopor. Artinya sulit meniru keunggulan yang dimiliki. Yang keenam adalah harganya terjangkau, yang berarti bahwa pembeli mampu membayar biaya keunggulan yang ditambah dalam produk tersebut. Dan yang ketujuh adalah menguntungkan, yaitu perusahaan dapat memperoleh laba dari pemberian.
Strategi memenangkan persaingan. Strategi bersaing di dalam kompetisi pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Oleh karenanya, terdapat langkah-langkah strategi dalam memenangkan persaingan yang mana dapat dilihat pada gambar sebelah. Yang pertama adalah lembaga pendidikan harus mengetahui pangsarnya. Yang kedua adalah strategi diferensiasi, terus diversifikasinya dan mengelola inovasi, dan juga mengelola kultur organisasi dan mengelola perubahan. Kekuatan persaingan yang pertama adalah ancaman dari penantang baru. Yang kedua, ancaman dari produk pengganti. Yang ketiga adalah daya tawar pemasok. Yang keempat adalah daya tawar pembeli. Yang kelima adalah persaingan kompetitif antar. Kesimpulan, berdasarkan dari materi yang dibahas, maka disimpulkan bahwa strategi bersaing jasa pendidikan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan dalam memenangkan sebuah pasar yang menjadi pasar sasarannya dengan cara memberikan keunggulan-keunggulan dalam bersaing, menganalisis pesaing serta melaksanakan strategi bersaing yang efektif. Tujuan strategi bersaing adalah membina posisi di mana suatu lembaga dapat melindungi diri sendiri dengan sebaik-baiknya terhadap kekuatan tekanan persaingan atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut secara positif. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan terkait strategi bersaing jasa pendidikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.